Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Amma ba'du. Berjumpa lagi dengan saya Abu Salalimi. Kali ini spesial ya di Nunduk ya, Nunggu Beduk. Nah, Nunggu Beduk ini kita akan bicara tentang satu konsep model bisnis yang dilakukan oleh orang paling berpengaruh di dunia. Siapa lagi kalau bukan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan bersamai dengan saya adalah seorang penulis, entrepreneur, ya. Dan beliau tentu terinspirasi banyak dari seorang nabi dalam hal kewirausahaannya, ya. Nah, bagaimana sih sebenarnya model bisnis ala nabi? Dan kalau Anda mungkin seorang pengusaha yang sukanya buat bisnis model kanvas, siapa tahu gitu kan, ini memberikan insight baru bagi Anda. Karena sesi Nunduk emang sesi spesial untuk bicara keuangan. Biasanya sama Mas Rozi, cuman kali ini spesial karena tamunya spesial banget, yakni Kang Tendi. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kang Tendi? Alhamdulillah. Damang ya? Sehat, alhamdulillah. Oke, langsung aja Kang Tendi nih, please talk us gitu kan, dalam Financial Talk ini nih, ya, Financial Talk. Kang Tendi juga ada bukunya tentang keuangan gitu kan, dan banyak-banyak isi finansial ya. Dan bisnisnya juga Masya Allah, belajar memakai rezeki, mempraktekannya ya. Sekarang buat startup di aplikasi namanya KMO ya. KBM ya, KMO publishingnya ya, penerbitan. Udah membuat penerbitan, penulis banyak buku gitu kan. Sekarang buat komunitas belajar menulis, jadi aplikasi yang meningkatkan kapasitas dan keuangan ya, atau pendapatan dari para penulis. Masya Allah, tabarakallah. Ya, Kang Tendi bicara tentang model bisnis Nabi. Saya ngeliat di satu Instagramnya Kang Tendi nih. Di situ menarik untuk dikaji tentang bisnis model Nabi. Sebelum itu, sebenarnya siapa sih mentornya Nabi Muhammad SAW, mentor bisnisnya? Ya dong, karena saya dan kita semua mesti punya mentor kehidupan, ada mentor bisnis juga. Mentor kehidupan kita sama-sama nih, di antaranya Ustadz Nasrullah. Bisnis juga kadang-kadang beliau masuk, ya, tapi lebih banyak akhirnya ke spiritual bisnis. Wah, dahsyat ya. Kalau Kang Tendi ngelihat Nabi Muhammad gimana nih Kang Tendi di unsur itu? Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Jadi teman-teman, saya mempelajari gitu ya, bagaimana pebisnis di Indonesia gitu kan, bagaimana mereka ngebangun bisnis. Ada yang kebingungan, Kang, bolehnya dari, kan berawal dari pertanyaan itu sebenarnya. Pertanyaan, Kang, gimana sih ada yang pengen mulai bisnis gitu kan, gimana gitu kan. Sampai akhirnya juga saya kebingungan. Oh gitu. Gimana ya gitu kan, karena saya ngebangun bisnis itu ya memang mulai dari keresahan dan segala macam lah kayak gitu tentang ini ya. Nah, cuman akhirnya saya mulai, kan kita gimana pun kita pengen balik lagi nih. Balik lagi ke siapa? Balik lagi ya contoh tauladan kita gitu. Ya, Nabi Muhammad SAW itu kan, beliau seorang nabi, seorang kepala negara, seorang seorang entrepreneur juga gitu kan, seorang kepala rumah tangga juga, lengkap lah, paket lengkap lah kayak gitu. Seperti termasuk beliau seorang pebisnis gitu. Siapa mentornya? Abi Tholib, pamannya sendiri. Bagaimana ketika beliau masih muda gitu kan, diajak ya jualan, dan bahkan jualannya itu udah bukan lagi kawasan di Mekah itu, langsung dia pergi ke negara-negara lain, ke negeri-negeri Syam kayak gitu. Artinya mentornya udah jelas tuh, bagaimana beliau diajak bermuamalah ke negeri Syam itu kan, bagaimana menentukan bisnis dan segala macamnya. Sampai akhirnya ketika beliau sudah mulai beranjak dewasa gitu kan, beliau mulai melanjutkan bisnisnya itu gitu kan, bawa barang-barang yang dari penduduk Mekah itu gitu kan, habis itu beliau jualkan kayak gitu. Itu kan reseller. Iya sih ya. Iya kan? Jadi konsep bisnis Rasulullah itu yang beliau contohkan adalah konsep bisnis reseller gitu. Nah, maksudnya reseller gimana? Ya beliau ngambil barang-barang dari yang lain, termasuk misalkan ke Ibunda Khadijah kayak gitu. Makanya kenapa Bunda Khadijah itu mau berjual, menitipkan barangnya ke Nabi Muhammad waktu itu, karena gini, waktu itu ada cerita kayak gini. Ada salah satu pembeli, ketika dia beli ke Nabi Muhammad gitu kan, wahai barang ini berapa harganya? Segini. Oh yaudah nih uangnya gitu kan. Tapi ini ya saya titip dulu barangnya di sini. Oke. Dititip dulu konsignasi gitu kayaknya. Enggak, bukan ya? Bukan. Kan Nabi Muhammad lagi jualan nih.
ada yang mau beli ke Nabi Muhammad. Oke. Wahai Muhammad, saya mau beli barang nih, gitu kan. Ini berapa harganya? Oh sekian, kata Nabi Muhammad kayak gitu kan. Oh ya udah, saya beli nih, gitu kan. Tapi nitip dulu ya barangnya di sini ya. Oh, I see. Dititip tuh barang di Nabi Muhammad. Nah, habis itu sehari nggak datang dia si pembelinya, nggak diambil-ambil nih barang. Oke. Karena nggak diambil-ambil barang itu, Nabi Muhammad diam aja di situ nungguin supaya orang itu ngambil. Allah Karim. Tungguin sampai akhirnya bener tuh. Oh, saya lupa, kata si pembeli itu, saya lupa barang belum diambil. Akhirnya dia balik lagi tuh ke situ. Oh, ternyata masih ada Masih Nabi ada. Muhammad. Nah, dan Nabi Muhammad nungguin di situ. Nungguin di situ kayak gitu kan. Nah, Kalau kita mah udah ente kemana aja? kasih hati minta jantung ya gitu. Lah kan kayak gitu ya. Kalau kita kayak gitu. Tapi Nabi Muhammad, makanya dari situlah akhirnya Nabi Muhammad digelari sebagai Al-Amin. Al-Amin. Nah, dari situ akhirnya Bunda Khadijah denger nih. Al-Amin yang dipercaya. Yang dipercaya gitu kan. Dengar, wah ini ada bla 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 gitu kan. Pak Muhammad kayak gini. Interest dong, tertarik dong. Tertarik. Biasanya kan tipikal pemodal investor kan nyari orang model gini nih. Itu dia. Jadi ketika dan bisnis besar gitu ya, banyak diantaranya teman-teman saya kenal beberapa orang, ada Mr. Catur itu kan teman saya juga, terus dia juga jadi distributor itu kan distributor apa bisnisnya udah ratusan M, dia udah ada dikasih solusi juga kayak gitu kan. Nah bagaimana mereka ternyata bisnis mereka itu besarnya dari reseller gitu. Oke. Kenapa? Karena pertama, ketika kita ngebangun reseller Nabi Muhammad, ketika misalkan beliau jualan produknya Khadijah, ngeluarin duit nggak? Nggak ngeluarin duit. Nggak ada modal, nggak ada modal, dititipin kayak gitu kan. Nitip gitu kan. Nanti ketika dia ini dijual gitu kan, balik bawa barang lagi atau baru duitnya kayak gitu, seperti itu. Nah, jadi kenapa akhirnya Nabi Muhammad mencontohkan itu? Kan pertanyaannya ya, pertanyaannya kenapa sih Nabi Muhammad gak produksi gitu kan? Kan udah kayak gitu. Karena konsep reseller inilah yang bisa mudah dicontek oleh banyak orang. Contoh, saya misalkan seorang karyawan, pengen kerja, pengen bisnis, sampingan. Nggak harus langsung dulu mau ngeluarin modal gede gitu kan. Terus akhirnya kan kita nggak tahu bisnis itu luar biasa gitu, dahsyat. High risk kan kalau high risk gitu kan. Gimana kalau misalkan kita ngeluarin misalkan duit modal 1M misalkan. 1M itu bisa jadi dalam waktu 3 bulan itu udah habis, bisa jadi kayak gitu kalau kita nggak paham. Makanya Rasulullah mencontohkan, nih lu bangun reseller dulu aja, jadi ngambil dulu dari orang, tapi dengan izin si orang itu gitu kan. Habis itu jualin, dapat untung dari situ, gitu kan, modalnya balikin. Pertama nggak ada resiko, resikonya kecil lah. Kalau misalkan ada resikonya kecil. Ini catatin teman-teman nih, karena ini menarik bagi teman-teman semua yang mau memulai tapi dengan modal minim sekali gitu kan. Betul. Ini penting nih karena banyak orang yang akhirnya mindsetnya kalau mau usaha bisnis harus pakai modal besar gitu kan, dan khawatir juga gitu kalau dengan resiko-resikonya gitu yang kan. lumayan besar juga. Nah, ini nih tolong catat baik-baik bagaimana sih Nabi ini kita bisa model nih, kita bisa modeling beliau dari model bisnisnya itu memutar modal. Nah, ini kan butuh seni sendiri nih, ya kan nggak mudah tuh. Nah kita dengerin nih ya. Jadi Nabi itu mencontohkan ke kita bagaimana menjual produk orang lain gitu ya. Satu, karena kenapa gitu kan? Pertama kita nggak butuh modal besar. Modal kita mungkin paling cuman kalau misalkan ini beli produknya yang harganya berapa gitu kan. Habis itu yang kedua risiko kecil. Nah, yang ketiga kita bisa belajar dari siapa? Belajar dari orang lain. Gitu. Jadi sambil jualan, sambil kita ngejual produk segala macam, kita sambil belajar bagaimana kebiasaan orang-orang yang membeli produk kita. Kayak gitu. Produknya ini bagus nih. Kita kan bisa jadi tahu nih produknya. Dari sekian produk yang bagus kita jadi tahu produk yang mana yang paling bagus. Cakep. Dan yang mana kita bisa ngejual kalau misalkan kita suatu saat kita bikin bisnis sendiri. Cakep. Jadi bisnis model canvasnya ada satu item di BMC, bisnis model canvas itu tentang segmen pasar. Akhirnya di situ kita bisa membaca pasar. Which is itu based on factual approach. Karena kita udah terlatih di pasar. Wih, cakep banget. Jadi pertama kita bisa belajar tanpa mengeluarkan modal banyak gitu ya. Kalau misalnya kita punya modal banyak, misalnya 1M gitu ya, kita ngeluarin 1M terus kita bisnis gagalnya tuh bahasanya gini, itu modal harga belajar kita 1M. Harga belajar 1M mah bukan belajar. Kan tutup nih gitu. Terlalu tinggi. Tapi kalau misalkan kita sebagai reseller, kita nggak terlalu banyak mengeluarkan modal karena modal dari orang lain sambil kita mempelajari konsepnya. Tapi emang dari awal udah pentingnya, mohon maaf Kang, ada mentor tadi ya. Dari awal ya, sehingga ya
Nabi terinspirasi juga kan gitu. Secara Abi Thalib eksportir kan kayak gitu, eksportir sampai ke luar negeri dia dagangnya gitu kan. Akhirnya meminimalisir resiko juga kan. Jadi belajar kalau nggak tanpa mentor juga ngeri-ngeri sedap, bahaya ya. Lanjut Kang. Gitu. Jadi tadi ya, jadi yang pertama ketika kita ini modalnya nggak banyak, yang kedua resiko juga nggak terlalu tinggi gitu. Yang ketiga kita bisa meriset pasar. Ketika misalkan sampai kita udah paham banget polanya, kita bisa membuat bisnis sendiri gitu ya. Habis itu kita bikin produknya itu, dan kita nggak perlu lagi riset produk itu mengeluarkan biaya besar. Kenapa? Karena kita sudah tahu produk yang mana yang akan kita jual. Kayak gitu. Nah, habis itu ya udah. Nah, terus gimana caranya supaya kita akhirnya kita punya bisnis sendiri? Ya tadi dari situ, dari reseller itu kita akhirnya ngumpulin dananya, baru kita bikin bisnisnya kayak itu, bisnis yang barunya kayak gitu, seperti itu. Jadi jangan kaget gitu kan, untuk jangan tiba-tiba kita keluar dari kerjaan, habis itu langsung bisnis, cari investor dan segala macam, itu kan dapat uang misalkan ya 1-2 M, habis itu kita langsung laksanakan, tiba-tiba lingsang langsung hilang, langsung pusing, bisnis itu nggak asyik gitu. Padahal gitu ya, kenapa ya tadi kaget, otot ininya tuh belum kebangun kayak itu. Apa ya, otot apa ya? Otot usaha. Otot usahanya tuh belum kebangun gitu. Jadi perlahan-lahan itu, karena sesuatu yang langsung tuh nggak baik. Sama kayak misalnya kita nggak olahraga, tiba-tiba kita ngangkat dumbbell atau barbel gitu kan, terus kita ini gitu kan, langsung sakit-sakit kan. 1 minggu itu nggak keluar rumah. Nah iya, makanya sama bisnis itu kayak gitu. Kita mulai dari yang terkecil dulu nih, supaya otot kita tuh mulai meregang, akhirnya kita sudah siap dengan kondisi-kondisi yang kita nggak disangka-sangka. Maskalnya udah kebentuk, barulah yang you show it gitu kan. Iya gitu. Kang Tendi, kalau bicara tadi model reseller, itu Rasul itu kan berarti istiqomah di bidang itu kan. Istiqomah di bidang itu artinya mungkin bagi teman-teman semua yang memilih sekarang tetap sambil ngajar, tetap sambil kerja bahkan, atau dia memang guru ya, tetap menjadi guru gitu kan. Akhirnya ini kan pilihan terbaik dibandingin bangun develop perusahaan sendiri. Which is bangun develop perusahaan sendiri ada legal. Kita coba komparasi nih Kang, antara ngedevelop perusahaan dari nol sendiri yang Kang Tendi juga mungkin merasakannya, akhirnya harus totalitas fokus dengan segala resikonya. Emang lebih asik, lebih merdu, lebih gurih sih sebenarnya reseller sebenarnya ya. Iya. Nggak mikir terlalu banyak gitu ya. Karena dan bisa jadi sampingan gitu. Jadi kita tinggal fokus cuman ini aja. Karena produk udah ada, kita fokus bagaimana mendistribusikan produk. Kalau kita membangun perusahaan, pertama kita harus tadi benar ngebangun legalnya. Yang kedua ngebangun sistemnya, sistem perusahaannya, ngebangun struktur organisasi, ngedevelop SDM-nya, orang keuangannya gitu kan. Belum pajak, belum ketika misalkan tim kita kayak gimana terus akhirnya kita malah repot sendiri, ada yang ngambil dana dan segala macam, itu banyak banget komponen yang kompleks kayak gitu. Tapi kalau misalkan kita hanya fokus di reseller, maka kita fokusnya hanya dari sisi marketingnya. Jadi kan ringan di otak kita gitu, pokoknya gimana caranya supaya fokus ke marketingnya aja dulu deh gitu kan. Cuannya gede, marketingin gitu kan, nggak perlu banyak ini itu untuk memproduksi produk, untuk ngurusin manajemen dan segala macam kayak gitu. Dan banyak yang sukses di bidang itu banyak banget. Bahkan jadi kalau misalkan pertanyaannya ada nggak sih orang yang sukses gitu ya di bisnis reseller atau distribusi gitu kan, model bisnisnya banyak banget gitu kan. Jadi zaman Nabi ya Nabi gitu kan, terus bahkan Abi Thalib dan segala macam itu kan bisnis distribusi gitu ya. Nah terus sekarang ada nggak banyak, bahkan kayak teman-teman dia, banyak lah teman-teman saya gitu kan, ada yang ekspor gitu kan, beli pipa dan itu monopoli itu pipa datengin dari Slovenia sama dari mana ya, dari Abu Dhabi kalau nggak salah gitu kan, dari situ didatangkan ke Indonesia, dan di Indonesia itu ya udah cuman ngambil margin dari penjualan itu aja. Dan harganya berapa? Puluhan miliar. Marginnya misalkan anggaplah dia cuma ngambil keuntungan 5%. 5% dari misalkan 50 miliar berapa? Ya udah gede banget itu kan, 250 juta atau berapa kayak itu kan. Jadi bisnis distribusi itu adalah bisnis yang menurut saya yang ringan untuk dijalankan, tapi juga bukan berarti nggak mulai membangun sistem gitu. Jadi pertama distribusi awalnya mungkin bisa jadi kita sendiri. Habis itu kan misalkan penjualan udah mulai banyak. Ketika mulai banyak penjualan nih, maka teman-teman siapkan tuh misalkan CS-nya. Awal mulai dari CS dulu. Kenapa CS? Karena yang biasanya kita ngurusin teknis, kita bakal mulai berpikir tentang konsep bisnis. Ketika misalkan kita masih fokus di teknis, maka konsep akan terpinggirkan, nggak bakal kepikirin. Apalagi ide-ide kan? Ide-idenya gitu. Maka
perlahan teman-teman dari yang jualan sendiri gitu ya, tadinya jualan sendiri mulai cari CS. CS itu customer service gitu kan, untuk ngurusin hariannya yang ngejawab pembelian dan segala macam kayak gitu, seperti itu. Ini teman-teman sobat CR dan Biz Market Rizky SBMR juga harus paham nih, kan Anda semua secara nggak langsung modeling bisnisnya Rasul. Artinya pertama be pride gitu kan, banggalah dengan itu, apalagi kita nggak akan berbisnis kecuali dengan ruh ilmunya Magnet Rizky gitu kan. Nah, ini Nabi aja ngelakuin. Lah iya. Ya, luar biasa. Kayak gitu. Jadi jangan CS, ya? jangan ngerasa ketika kita bisnis distribusi gitu kan, model bisnisnya distribusi, ini mah cuma sampingan doang. It's annoying banget gitu ya. Jangan sampai kayak gitu. Justru bisnis distribusi adalah bisnisnya Rasulullah gitu kan. Nah, itu yang pertama. Ketika teman-teman sudah mulai hektik dengan urusan teknis, maka cari CS. Yang kedua apa? Yang kedua adalah cari orang keuangan. Oh, ini dia. Meskipun distribusi pun keuangan lah juga. Iya. Nanti kan misalkan cash flow itu kan harus dibangun dengan baik. Ya pikir-pikir biasanya mart-mart yang di luar sana kan distribusi juga. Lah iya. Alfamart itu distribusi. Itu kalau nggak mungkin nggak ada keuangan yang baik juga nggak akan tumbuh tuh. Alfamart itu adalah bisnis distribusi yang mendistribusikan produk-produk orang lain itu, kan Unilever dan segala macam kayak gitu, seperti itu. Nah, jadi yang pertama CS itu, yang kedua orang keuangan. Nah, kalau misalnya kenapa orang keuangan? Karena biasanya bisnismen pebisnis yang baru mulai itu gitu, dia ketika dapetin untung, nah kira-kira gimana? Dipakai buat hidup. Kalap itu, dapat duit nih gitu. Udah mulai hedon. Buat hedon. Di situ kontrol keuangan penting di situ. Jadi ketika kita udah punya duit dan mulai ini gitu kan, mulai cari orang keuangan. Pisahkan antara bisnis keuntungan dengan kebutuhan. Oke. Misalkan kalau kita udah mulai bagus growth gitu kan bisnis kita, ya kita harus misalkan digaji nih gitu kan, gaji untuk diri kita. Nah, ketika misalkan udah kenapa digaji, kita kerja gitu kan. Yang kedua, ketika misalkan di akhir bulan ada keuntungan, jangan sekali-kali diambil semuanya. Ambillah misalnya, misalkan ambil 70%-nya, 30% untuk pengembangan bisnis lagi, untuk beli produk lagi, untuk sewa tempat. Yang tadinya distribusinya kita jalan ke rumah-rumah, mungkin karena sudah mulai bagus, marketnya sudah terbentuk gitu ya, kita akhirnya bikin sewa tempat untuk untuk stokis atau kayak gitu kan. Nah, itu kan berarti bisnis kita berkembang gitu, seperti itu. Nah, jangan sampai bisnis kita itu distributor, misalkan di market itu kan ada LM, ada dinar kayak gitu. Jangan sampai teman-teman cuma jualan dinarnya aja gitu ke orang-orang. Bisa nggak teman-teman dari situ teman-teman bisa bikin toko dinarnya? Nah, kan seru gitu kan. Betul. Bagaimana kita misalkan kita punya toko dinar, kita mensyiarkan dinar itu sunnah dan segala macam itu kan dengan adanya toko. Sampai sekarang ada nggak toko dinar? Jarang. Mungkin 1-2 kayak gitu. Nah, bisa kayak gitu ketika kita bisa mengelola keuangan. Itu pun tentu berdasarkan riset teman-teman semua, termasuk para agen-agen emas, itu kan yang nggak punya tempat yang ajak biasanya nyari kepercayaan konsumen nggak mudah. Karena konsumen ngelihatnya kalau ada toko fisiknya, kalau toko fisiknya seneng nih. Akhirnya karena kita ngerti pasar, kayak Nabi Muhammad kan hidup kan? Ngerti pasar, ya buatlah toko, tapi kan pelan-pelan. Jadi maskelnya udah terbentuk dulu, baru. Dan gitu market udah terbentuk juga. Market terbentuk itu penting. Kayak misalkan gini, kita jualan nih sekarang ya teman-teman di reseller SBMR nih, SBMR itu ya, teman-teman SBMR. Teman-teman jualan nih. Pertama yang harus teman-teman lakukan adalah ketika ada yang beli, jangan lupa datanya catat. Tuh harus ingat datanya dicatat. Itu karena sekarang itu ujung-ujungnya data. Ujung-ujungnya data, bukan duit. Ujung-ujungnya data. Nah, ketika data itu udah bagus, kita bisa follow up sama CS. Misalkan, udah beli dinar lagi belum? Kenapa? Karena konsep beli emas itu adalah konsep nabung. Yes, betul. Artinya ketika nabung itu bakalan berkelanjutan. Nah, jadi jangan sampai lupa tuh ngingetin sama CS-nya, bikin SOP-nya gitu kan. SOP mengingatkan customer kita itu kayak gimana. Misalkan dikasih doa dulu, semoga keberkahan bla 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 gitu kan. Habis itu di bulan selanjutnya kita cari tahu juga nih ada yang namanya buying persona. Buyer persona gitu kan. Kita tahu dia itu spend uang untuk beli emas tuh kapan. Misalkan dia gajiannya di tanggal 5 atau tanggal 25, ya kita udah tahu nih tanggal 25 dia gajian nih. Kita pantengin. Saya udah siap-siap. Doain dulu. Habis itu kita, Ibu gimana? Rezeki banget. udah mau beli gimana, udah mau nabung lagi enggak gitu kan. Kira-kira udah ada, kira-kira Ibu mau beli yang dinar yang berapa, yang berapa ini gitu kan. Berapa dinar, 1, 2 atau bikin paketnya misalkan kayak gitu. Jadi
data jangan sampai hilang. Kenapa? Ketika data itu sudah mulai gemuk, itu kan market kita udah terbentuk. Oke, ini database, kan sekarang kan semua bicara data, big data lah Big data. Ketika data kita udah kebentuk, itu walaupun 1-2, akhirnya kan numpuk jadi banyak gitu ya. Ya kita mulai tuh progresnya, mulai kita bikin tempat, misalkan tempat sewa, misalkan kita gathering customer gitu kan, bikin giveaway dan segala macam, itu kan jadi seru. Kayak gitu. Dan ya tadi jangan sampai pikiran kita itu terkungkung hanya sekedar reseller, distributor, tapi kita nggak bisa mengembangkan bisnis model distributor ini menjadi lebih besar lagi. Terus ke teknis aja. Iya. Dan makanya di SBMR di produk kita terus berkembang inovasinya juga kan. Dinar dengan segala inovasinya, juga ada kaveling properti, juga ada desa wisata gitu kan, kaveling kebun durian, lalu juga sekarang retail halal. Kita syiar halal gitu kan, ada muslimwear dan food, halal food dari Azaib gitu kan. Nah, tambah lagi sekarang juga ada hijab dan many things gitu kita bisa perbuat, karena pertama based on komunitas. Komunitas itu kan ujungnya data juga, big data. Oke, kembali ke Nabi Muhammad SAW tadi. Ya, ini sesi akhir nih, sesi akhir. Ya, Nabi Muhammad kan dikatakan alamin ya pasti juga karena rapih keuangannya. Dan masya Allah dinar mulia di tangan Nabi, dan insya Allah akan mulia kembali di akhir zaman. Seperti hadisnya layatiana zamanun la yanfa'u fihi dinar wa dirham. Akan datang suatu masa tidak akan yang bermanfaat kecuali dinar dan dirham. Maka Nabi telah mencontohkan bagaimana menggunakan dinar dengan baik. Di Ali Imran terang sekali orang dikatakan dipercaya atau tidak dipercaya sampai ditagih berkali-kali nggak bisa mengembalikan atas amanah dinarnya, itu dikatakan di Ali Imran ya. Nah, meskipun demikian yang dilakukan oleh Nabi ini kan bermula bahkan mungkin tidak dari 1 dinar gitu ya. Untuk akhirnya berkembang sampai Nabi berdinar-dinar. Keluarlah hadis Nabi, zakat dari setiap 20 dinarnya keluar setengah dinar dalam waktu 1 haul. Itu masya Allah kan. Artinya teman-teman yang belum mulai tergerak untuk berbisnis, berusaha, Nabi mencontohkan dengan cara yang paling mudah kok gitu ya kan, tadi adalah menjadi reseller. Dan itu model bisnis yang paling sederhana in the world. Itu yang tadi. Nah, sebagai ultimate speech dari Kang Tendi ya, model bisnis ala Nabi. Boleh Kang Tendi, silahkan. Jadi teman-teman, model Nabi itu adalah manusia yang bisa dicontoh seluruhnya kayak gitu kan, dari tadi ya, dari sebagai negarawan, sebagai kepala rumah tangga, dan sebagai pebisnis. Dan kenapa Nabi mengambil positioningnya itu sebagai seorang reseller dari produk? Karena itu yang bisa dilakukan oleh banyak orang. Gitu. Bagaimana kalau misalkan Nabi yang ngambil positioningnya misalkan sebagai produksi kebun kurma yang luar biasa besar kayak gitu kan, itu kan nggak semua orang bisa. Tapi dengan mengambil dari reseller itu, kita bisa melihat bagaimana proses membangun bisnisnya Nabi sampai akhirnya Nabi benar-benar menjadi seorang pebisnis yang luar biasa sampai akhirnya digelar Al-Amin. Jadi ketika teman-teman misalkan mulai masuk menjadi seorang reseller atau distributor, jangan ngerasa bahwa itu hanya sampingan. Lakukan itu dengan serius gitu ya, dan jadilah pebisnis distributor yang besar. Karena kenapa? Karena bisnis-bisnis yang besar selalu diawali dari titik yang kecil atau dari langkah yang pertama kayak gitu. Keren banget. Sekaligus bisa jadi jembatan amal soleh. Betul. Ya kan? Jadi pipa saluran kebaikan ataupun saluran keajaiban bagi orang lain. Ya, udahlah pakai ilmu magnet rezeki, produk-produknya langsung dari magnet rezeki. Insya Allah teman-teman, mentornya juga langsung Ustadz Nasrullah ya, dan kita semua. Gak usah mikirin produk lah pokoknya. Usah mikirin produk, udah Bismillah, salurkan keajaiban dan produk-produk yang menyertainya. Insya Allah jadi mesin ya, jadi mesin keajaiban bagi teman-teman semua. Terima kasih telah menyaksikan acara kita pada kesempatan hari ini. Kang Tendi, jazakallah jaza ya. Baiklah pemirsa, teman-teman dari Magnet Rizki ataupun yang sekarang sedang ngikutin di acara nunduk, bukan nanduk ya, nunduk ya, nunggu beduk ya, terkait dengan Financial Talk kali ini. Mudah-mudahan Anda bisa mengambil inspirasi dan model bisnis yang dilakukan oleh Nabi dalam Anda memulai usaha ataupun mengembangkan usahanya. Terakhir, expand your capacity. Saya Abu Salalimi, mohon izin undur diri. Salam satu, sama terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.